Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak sekali nikmat. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita, mematikan kita istiqomah dalam keadaan Islam. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan Islam. Para pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, apa kabar pemirsa hari ini? Alhamdulillah, kami doakan semoga para pemirsa sekalian senantiasa sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Dakwah Sulsel, dalam program Syiar Islam Membawa Rahmat. Syiar edisi kali ini mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu sistem khilafah memang menakjubkan. Dan kita juga kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Al-Ustadz Salman Abu Syifa. Beliau adalah Mubalik Kota Makassar. Jadi para pemirsa sekalian, agar channel ini dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, silakan para pemirsa sebarkan link ya channel ini seluas-luasnya di keluarga, sahabat, ya, atau seluruh kontak dari pemirsa sekalian, agar mendapatkan pahala jariah, pahala yang terus-menerus mengalir meskipun kita telah meninggal. Nah, para pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan drop di kolom komentar. Sebentar insya Allah kita langsung tanyakan kepada pemateri atau narasumber. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita langsung saja sapa narasumber kita kali ini, yaitu Ustadz Salman Abu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat, Ustadz, ya? Insyaallah. Insyaallah. Mungkin bisa dibagikan tips ke pemirsa, Ustadz, agar tetap semangat ini menjadi pejuang Islam, Ustadz. Ya, jadi semangat itu kan muncul dari setidaknya dua hal, ya. Apa pendorong yang motivasi kita, dan apa yang ingin kita raih, ya. Bahwa hidup ini salah satu tugas kita adalah menyebarkan Islam, dan itu adalah tuntutan dalil atau tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dakwah itu dilakukan dalam rangka untuk meraih kebahagiaan di akhirat, ya. Lebih utama itu adalah kebahagiaan di akhirat, atau terkhusus untuk mendapatkan jannah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah sesuatu yang besar. Jadi startnya harus dipahami dan endingnya juga harus dipahami, sehingga kita tidak boleh kemudian berhenti di pertengahan jalan, ya. Harus sampai ke tujuan, ya. Apa yang harus kita raih, insyaallah, ya. Saya kira itu setidaknya ada dua hal, minimal dua hal itu. Masya Allah, luar biasa, ya, pesan atau motivasi dari Al-Ustadz Salman Abu Syifa. Masya Allah, syukran Ustadz, barakallahu fikum. Tapi Ustadz, sekarang kita membahas sebuah tema yang cukup menarik, Ustadz, yeah. Terkait dengan sistem khilafah, ya. Dan baru-baru ini Presiden, ya, Pak Prabowo berpidato, ya, di Kupang NTT, ya. Beliau menyinggung tentang kekhilafaan Turki Utsmani.
Nah, beliau mengatakan dalam pidatonya yang mengutip dari pesan Osman Ghozi yang menjadi pendiri khilafah Turki Utsmani. Beliau mengatakan, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya tidak ada negara tanpa keadilan. Ini beliau mengutip perkataan dari Osman Ghozi, ya. Nah, Ustaz, mungkin banyak yang belum tahu, ya, pemirsa sekalian, tentang apa itu khilafah, Ustaz. Mungkin bisa diberikan gambaran kepada para pemirsa di rumah. Apa Ustaz? Jadi khilafah itu suatu bentuk sistem pemerintahan. Ya, jadi kan di dunia ini ada banyak model sistem pemerintahan. Ya. Ada republik, ya, ada kerajaan, dan kemudian ada khilafah. Dalam Islam dikenal dengan khilafah. Itulah warisan Nabi dan warisan para sahabat. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kemudian memberikan definisi bahwa khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam, bagi seluruh kaum muslimin, dalam rangka untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan juga dalam rangka untuk mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi khilafah ini adalah sebuah kepemimpinan, satu bentuk sistem pemerintahan yang mengurus seluruh umat Islam, ya, dan siapapun yang tinggal dalam wilayah kehilafahan, dalam rangka untuk menjalankan hukum-hukum Islam ini, dan yang kedua dalam rangka untuk menyebarkan dakwah ke seluruh alam. Setidaknya itulah definisi yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam sebuah kitabnya. Dan para ulama-ulama lain juga menjelaskan dengan inti yang sama, bahwa khilafah itu adalah satu pemerintahan yang menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di mana pemimpinnya ini disebut dengan khalifah. Ya, dan ini sudah ada sejak masa Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian yang terakhir adalah pemerintahan Turki Utsmani yang rentang waktu begitu panjang, kurang lebih 14 abad atau lebih dari 13 abad. Gitu. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Ada yang kemudian mengatakan, Ustaz, apakah misalnya ada yang mengatakan presiden kita sekarang Pak Prabowo adalah khalifah, kemudian presiden Arab Saudi misalnya Raja Salman juga adalah khalifah. Apakah benar ini Ustaz pendapat maknanya nanti? Tapi kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan, maka khalifah itu adalah kepala negara. Dia kepala negara yang memimpin sebuah pemerintahan dalam konteks kehilafahan. Dan kepala negara ini atau khalifah ini itu dalam rangka untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Sehingga seseorang dikatakan khalifah pertama kalau dia kepala negara. Dan bukan sekedar kepala negara, tapi dia kepala negara yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan. Dan model pemerintahannya itu adalah model pemerintahan khilafah. Jadi kalau model pemerintahannya republik, maka kepala negaranya bukan khalifah. Karena antara model pemerintahan dan kepala negara itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin sebuah negara misalnya pemerintahannya itu dalam bentuk republik, tapi kemudian pemimpinnya seorang raja. Itu tidak mungkin. Ya pasti pemimpinnya itu kalau bukan presiden ya perdana menteri. Begitu juga tidak mungkin model pemerintahan itu khilafah, kemudian kepala negaranya disebut presiden. Karena ini satu paket yang tidak terpisahkan. Sehingga kepala-kepala negara yang ada di negeri-negeri muslim saat ini itu tidak bisa disebut sebagai khalifah. Tapi mereka itu tergantung model pemerintahan di negara masing-masing. Kalau misalnya di Arab Saudi, maka tentu pemimpinnya disebut sebagai raja, karena sistemnya kerajaan. Kalau di Indonesia, karena dia sistem republik presidensial, maka kepala negaranya disebut presiden. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang khalifah. Baik, Ustaz. Lantas bagaimana ini, Ustaz, eksistensi khilafah itu saat ini, Ustaz?
Karena ada juga beberapa kelompok yang mengklaim bahwa sudah berdiri khilafah, mereka sudah mendirikan khilafah saat ini. Apakah klaim ini benar, Ustaz? Apakah khilafah memang ada memang sekarang ini? Bagaimana, Ustaz? Kalau secara faktual, sejak runtuhnya kehilafahan Turki Utsmani pada tahun 1924, maka setelah itu belum ada lagi kekhilafahan. Nah, jadi belum ada kekhilafahan pasca runtuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924. Bahwa khilafah itu mulai dari masa Khulafaur Rasyidin ya, pada tahun 600-an berakhir pada tahun 1924. Setelah itu tidak ada. Kalaupun kemarin misalnya ada yang memproklamirkan diri berdirinya khilafah ala ISIS, maka itu oleh para ulama dikatakan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa disebut sebagai sebuah kekhilafahan. Karena syaratnya, Ustaz? Khilafah itu kan satu punya wilayah, ya tentu ada wilayah, ada rakyat kan, ada penduduknya, ada pemimpin, ya ada pemimpin. Kemudian misalnya pemimpin itu menjalankan hukum Islam. Yang kedua, keamanan di negeri itu adalah keamanan yang berada di tangan kaum muslimin, dan hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan hampir seluruh negeri-negeri kaum muslimin sendiri itu keamanannya tidak mandiri, tapi ada intervensi dari negara-negara asing. Kemudian dari sisi penerapan hukum di negeri-negeri muslim ini kan sistemnya sekuler. Memang ada sisi-sisi tertentu di mana hukum Islam itu dijalankan, diberlakukan, tapi dominan sistem itu bukan sistem Islam. Misalnya pada perkara ekonomi dan lain sebagainya, itu bukan sistem Islam. Tapi hanya pada warisan, pernikahan misalnya, itu menggunakan sistem Islam. Sehingga pasca runtuhnya khilafah Turki Utsmani, sampai hari ini tidak ada lagi kekhilafahan. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz tadi mengatakan bahwa khilafah itu telah runtuh, Ustaz ya? Ya. Terakhir di Turki Utsmani pada tahun 1924 Masehi. Nah, Ustaz, pasca keruntuhan itu apa yang terjadi dengan dunia Islam, ya, terkhusus Timur Tengah, kemudian Indonesia, ya, yang mayoritas penduduk Muslim? Ya, jadi kan dulu khilafah ini itu terdiri dari banyak negara, banyak wilayah. Wilayahnya sangat luas, wilayahnya sangat luas. Sehingga otomatis ketika khilafah ini runtuh, maka yang pertama, negeri-negeri kaum muslim ini kemudian terpisah-pisah. Kurang lebih 50 negara yang saat ini kemudian berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri. Jadi ibarat anak itu yang kemudian kehilangan seorang ayah. Nah, padahal dalam sistem kekhilafahan, pemimpinnya atau khalifahnya ini memiliki banyak fungsi. Di antaranya itu disebut bahwa al-imamu junnah, bahwa pemimpin atau khalifah itu adalah perisai, di mana rakyat itu berperang di belakangnya dan rakyat juga berlindung di belakangnya. Artinya pada saat ada khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, maka umat Islam itu punya junnah, punya pelindung, punya perisai, sehingga keamanan mereka itu kemudian bisa dilindungi ya dari serangan-serangan musuh. Nah, pasca runtuhnya khilafah, maka junnah ini, pelindung ini sudah tidak ada. Maka kita lihat negeri-negeri kaum muslimin itu kemudian dijajah oleh negara-negara kafir. Masuklah Inggris, masuk Prancis kan, masuk Amerika, masuk Rusia dan negara-negara lain. Itu masuk ke negeri-negeri kaum muslimin yang dulunya ini adalah bagian dari wilayah kekhilafahan. Jadi betul-betul sudah hilang pelindung, sehingga tidak ada yang bisa menjaga mereka. Itu dari sisi perlindungan dan keamanan. Belum lagi dari sisi penerapan hukum. Dengan hilangnya institusi khilafah, maka umat Islam ini kemudian jauh dari Islam. Ya, dalam kehidupan kesehariannya itu mereka jauh dari Islam. Kalaupun Islam itu ada hanya dalam ibadah ritual yang bersifat fardiyah saja, bersifat pribadi saja. Tapi bahkan di negara-negara bekas pusat ibu kota khilafah di Turki dulu, itu kan Islam betul-betul dicabut dari sana kan, ya, dicabut betul-betul ingin dihilangkan, sampai azan itu dirubah, wanita-wanita dilarang pakai kerudung, bahasa Arab itu dilarang. Sehingga kita bisa melihat Islam atau kaum muslimin di Turki itu sangat sekuler, bahkan mengarah kepada liberal seperti yang ada di barat. Jadi banyak sekali dampaknya ketika khilafah itu runtuh. Umat Islam terpecah belah,
umat itu jauh dari agama, sehingga apa yang terjadi, umat itu penuh dengan kemaksiatan. Saya kira itu diantaranya. Ya. Jadi Ustaz mengatakan bahwa ketidakadilan khilafah ini merupakan bencana, Ustaz ya. Iya. Jadi banyak tadi Ustaz mengatakan bahwa dari segi keamanan kaum muslimin, ya, umat Islam tidak pelindung, dan kemudian banyak bencana-bencana lainnya. Nah, seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa ketidakadilan khilafah ini merupakan bencana. Nah, Ustaz, apakah lantas berapa pentingnya kehadiran khilafah di sistem sekarang? Apakah perlu bagi kita untuk memperjuangkannya untuk tegak kembali atau bagaimana? Iya. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu secara filosofis ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini merintahkan kita itu untuk beragama secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita disuruh untuk masuk Islam itu secara kafah. Yang kedua, kita juga disuruh untuk menjalankan hukum. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka hukumlah di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi dalam kehidupan manusia ini, segala macam persoalan hidup itu harus diurus, harus diatur dengan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, institusi seperti apa yang akan kemudian menjalankan Islam ini di tengah-tengah masyarakat? Dan ternyata kalau kita buka sejarah, pada masa sahabat itu menjadi ijma di kalangan mereka bahwa pemerintahan yang mereka sepakati itu adalah pemerintahan khilafah. Pemimpinnya itu adalah khalifah. Dan Rasulullah SAW sendiri kemudian memberikan kabar tentang itu, bahwa khilafah itu pasti akan terwujud. Pernah ada, hilang, kemudian terwujud kembali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu kan di ujung hadis itu beliau bersabda, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, tsumma sakat." Kemudian akan tegak kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, kemudian beliau diam. Jadi artinya nanti di akhir zaman nanti sistem pemerintahan yang paling besar itu adalah kekhilafahan. Itu menjadi kabar ya, kabar dari Rasulullah dan menjadi ijma sahabat. Nah, ijma sahabat. Sehingga bagi kita umat Islam ini yang hidupnya itu harus bersumber pada wahyu, bersumber pada dalil, maka mau tidak mau ya kita harus menerapkan atau kita harus berislam ini dengan dalam penerapannya itu harus dengan sebuah institusi. Dan institusi itu adalah kehilafahan. Itu adalah khilafah Islam. Dan dalam rentang waktu yang panjang, sejarah Islam yang begitu panjang, khilafah ini terbukti. Ya sebagaimana dijelaskan tadi oleh Osman Ghosi yang dikutip oleh Pak Presiden Prabowo itu, yang kemudian beliau memuji ya bagaimana kurang lebih 700 tahun Turki Utsmani itu mampu kemudian mengayomi rakyat dengan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa dan berbagai macam negara, dan mampu mensejahterakan rakyat. Begitu juga pada masa-masa sebelumnya sebenarnya, pada masa Abbasiyah, pada masa Umayyah, apalagi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kenapa? Karena sistem ini bersumber dari Zat yang menciptakan manusia. Iya. Dan juga orang-orang yang diberi amanah untuk menjalankan sistem ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pilihan bagi umat Islam kalau memang ingin ya hidup ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka institusi yang bisa menjalankan itu hanyalah khilafah. Dan itu terbukti lebih dari 13 abad khilafah ini pernah tegak dan mensejahterakan kehidupan manusia. Iya. Syukran, Ustaz. Di tengah kaum muslimin, Ustaz, muncul pendapat-pendapat ya, misalnya kita tidak perlu untuk kemudian menegakkan khilafah. Sekarang kan di negara kita ini, sekarang kita sholat boleh aman-aman saja, kita puasa aman-aman saja, Ustaz. Jadi menurut salah satu kelompok saudara-saudara kita ini, ngapain, tidak usah keluar-keluar kita untuk kemudian menyuarakan khilafah. Bagaimana menurut Ustaz tentang pendapat ini, Ustaz? Ya, pertama kita tentu patut bersyukur bahwa di negeri ini
kita masih bisa sholat dengan baik, kita bisa puasa, kita bisa berhaji. Tapi kan Islam ini bukan hanya aturan fardiyah saja, bukan hanya aturan ritual pribadi saja. Tapi Islam ini adalah sistem yang saling berkaitan. Ya, misalnya dalam Islam ini ada namanya hudud, ya, sistem sanksi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan jenis-jenis sanksi pada beberapa tindakan kriminal. Misalnya kasus pencurian, asariq wasariqatu faqatau aydiyahuma. Bahwa pencuri itu baik dia laki-laki maupun perempuan, kalau sudah memenuhi syarat atau nisab, maka dia dipotong tangannya. Yang menjadi pertanyaan, yang memotong tangannya ini siapa? Ya tentu kan proses peradilan, harus dibuktikan dalam peradilan. Siapa yang barang yang dicuri, siapa saksinya, apa buktinya, dan lain sebagainya. Dan dalam konteks sekarang, ini tidak diadopsi dalam undang-undang yang ada. Dalam persinahan juga begitu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala juga menentukan jenis sanksi terhadap pelaku zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Jadi perempuan pezina dan laki-laki pezina itu dicambuk, ya. Dan pezina itu baik dia suka sama suka atau tidak suka sama suka, kalau ada hubungan ada hubungan kelamin dan itu belum menikah, maka itu adalah persinahan. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini kan kalau sama-sama bujangan, suka sama suka, maka dianggap bukan sebuah perzinahan. Iya, jadi kita patut bersyukur bahwa di negeri ini kita bisa menjalankan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa. Tapi di sisi lain kita juga sepaham bahwa perintah Allah itu bukan hanya dalam perkara ibadah-ibadah mahdoh saja. Ya, tapi perintah Allah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dan ternyata sistem pemerintahan sekuler, ya, dalam yang bersumber dari demokrasi, itu tidak mengakomodir penerapan hukum Islam itu secara kafah. Ya, kenapa dikatakan tidak mengakomodir? Karena dalam konteks demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi, hukum itu harus disepakati oleh anggota parlemen, harus kesepakatan. Ya. Sedangkan dalam Islam ini kan bukan masalah kesepakatan, hukum itu ada dalilnya atau tidak, ia bersumber dari wahyu atau tidak, ini perintah atau bukan. Terserah manusia itu setuju atau tidak setuju. Tapi kalau dalam konteks demokrasi, hukum itu kan bersumber dari kesepakatan. Maksudnya ya harus hasil rapat, ya, dibicarakan, kemudian di voting oleh anggota parlemen. Sehingga itu yang harus dilihat, bahwa model pemerintahan di dunia yang ada saat ini dimanapun juga itu tidak mengakomodir penerapan hukum Islam secara kafah. Sehingga umat Islam ini kemudian mendorong agar model pemerintahan ini kita harus merujuk pada apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Dan itu juga perintah dari Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ambillah dariku sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah khulafaur rasyidin itu adalah sunnah apa, ya? Sunnah pemerintahan. Kan yang disebut adalah khulafaur rasyidin, ya, bukan pribadi-pribadinya. Jadi saya kira seperti itulah gambarannya, ya. Kenapa kita mendorong adanya pemerintahan, karena tidak ada yang mengakomodir Islam secara kafah, dan ini adalah warisan para sahabat dan perintah dari Rasulullah SAW. Ya, berarti artinya saat keberadaan khilafah ini harus, ya, ada di tengah-tengah umat. Iya, para ulama itu sepakat dalam kitab-kitab mereka bahwa imam atau khilafah ini adalah kewajiban. Dia adalah fardu kifayah. Ya, harus ada. Bahkan dikatakan dia menjadi mahkota kewajiban. Karena dengan adanya ini, maka seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu bisa diterapkan. Ya, bahkan kalau kita misalnya melihat apa yang terjadi di Syam, ya, terjadi di Palestina dan sekitarnya, bahwa dulu orang-orang Yahudi itu tidak berani ketika Palestina itu masih bagian dari wilayah kekhilafahan Turki Utsmani. Kapan mereka kemudian berani mencaplok itu pada saat khilafah itu runtuh. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata yang bisa melindungi umat ini memang hanya khilafah. Ya, sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, bahwa imam itu adalah junnah. Pemimpin dalam hal ini, imam itu kan maksudnya adalah khalifah. Khalifah itu adalah pelindung. Gitu.
Jadi tidak ada model pemerintahan lain yang bisa mengakomodir Islam secara kafah. Hanya khilafah saja. Baik, Ustaz. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa yang masuk. Langsung saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khilafah sudah pernah berdiri dan tegak di dunia selama kurang lebih 14 abad. Akhirnya runtuh pada tahun 1924. Ini bukan waktu yang singkat. Apa yang membuat khilafah itu kuat dan bertahan sebegitu lamanya? Syukran, Ustaz. Ya. Ada 3 hal setidaknya kenapa khilafah itu bisa bertahan. Yang pertama, tegaknya khilafah atau bertahannya khilafah itu karena umat Islam atau rakyat pada saat itu memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjaga pemerintahan ini dengan penuh keimanan. Karena ini adalah bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, pemerintah pada saat itu menjalankan hukum Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan yang ketiga, para pemimpin-pemimpin adalah pemimpin-pemimpin yang amanah. Iya, sehingga khilafah ini bisa bertahan, rakyatnya bertakwa, sistem Islam diterapkan, maka kan buah dari sistem Islam ini kan keadilan, ya, terjadi keadilan, dan juga ada janji kesejahteraan kan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Islam ini diterapkan secara kafah. Allah sudah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bukakan pintu-pintu rahmat dari langit dan bumi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ya, keimanan dan ketakwaan ini kan adalah ketakwaan komunal, ya, bukan ketakwaan personal. Ya, kalau ketakwaan komunal ini harus didukung oleh sistem. Kalau tidak didukung oleh sistem, maka ketakwaan komunal itu tidak mungkin terwujud. Nah, maka kalau khilafah ditegakkan, Islam diterapkan, otomatis terwujud namanya ketakwaan komunal. Maka Allah kemudian menurunkan berkah dan mengeluarkan juga berkah dari bumi. Dan pemimpinnya amanah. Nah, sehingga Islam itu berjalan dengan baik, rakyat itu diurus dengan baik, dan juga rakyatnya mencintai pemimpinnya. Kan dijelaskan dalam hadis bahwa ciri pemimpin yang baik itu adalah dia mendoakan rakyatnya kebaikan dan rakyat juga mendoakan kebaikan untuknya. Ya, jadi setidaknya 3 hal ini yang menjadi tumpuan kenapa Islam itu bisa jaya kurang lebih 14 abad lamanya. Itu. Karena ketakwaan, penerapan Islam yang kafah dan pemimpin yang amanah. Baik, Ustaz. Syukran. Tadi Ustaz mengatakan bahwa pemimpin yang amanah, Ustaz. Iya. Ini penting. Nah, ada kemudian saudara-saudara di luar sana yang mengatakan bahwa kita tak usah mengganti sistem kita sekarang ini. Biarlah sistem pemerintah demokrasi misalnya. Ya, tapi kita butuh pemimpin yang amanah. Jadi, ya, itu tentu sebuah harapan yang baik, tapi itu kan namanya ilusi, itu hayalan sebenarnya. Kenapa kita mengatakan hayalan? Sistem demokrasi tidak akan memproduksi pemimpin yang amanah. Ya, jadi ibaratnya mesin, demokrasi ini akan mencetak produk-produk yang cacat. Ya, kenapa dikatakan produk yang cacat? Bisa kita lihat. Nah, dalam demokrasi yang ada saat ini, apalagi diterapkan dengan pemilihan langsung, ya, kepala daerah, kemudian wakil-wakil rakyat dan presiden, wakil presiden, itu kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Dipilih secara langsung ini kita baru bicara tentang budget saja, anggaran yang dibutuhkan, ya, dalam kampanye dan segala macam, maka itu budgetnya cukup besar, anggarannya cukup besar. Dengan gaji yang didapatkan itu tidak sebanding, sehingga ada orang yang pernah bicara ke saya, semua siapapun yang masuk pasti mencuri. Iya, pasti mencuri. Kenapa harus mencuri? Karena biaya politik yang dikeluarkan terlalu besar. Iya, tidak sebanding dengan gaji yang mereka dapatkan, sehingga mereka harus mencuri. Apalagi biaya yang mereka pakai untuk pertarungan politik ini tidak semua itu dana-dana pribadi, tidak semua dari kantong misalnya, tidak semua dari tabungan. Ada yang dari utang ke saudaranya, ada utang ke bank, ada juga sponsorship, kan? Ada juga yang sponsori. Otomatis ini harus dibayar. Maka tentu di dalam pemerintahan itu mereka tidak akan amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks demokrasi itu yang ada adalah koalisi. Nah, dalam koalisi ini kan terjadi bagi-bagi kekuasaan.
Nah, sehingga kalau kita lihat fakta, sistem demokrasi itu tidak mungkin melahirkan pemimpin yang amanah. Mustahil itu. Kita itu berkhayal kalau mengharap pemimpin yang amanah dari sistem demokrasi. Itu. Karena dari sisi penganggaran saja, budgeting saja, pada saat dia kampanye itu sudah menelan biaya yang cukup besar dan itu harus kembali. Iya. Belum lagi tekanan-tekanan dari pihak yang lain. Tapi itulah contoh yang mungkin sangat sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat. Ya. Baik, Ustaz. Artinya tadi sistem sekarang ini bisa cenderung melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup. Kelakuannya. Ya minimal itu pemimpin yang korup, kan? Akan melahirkan pemimpin yang korup. Karena memang sistemnya memang yang memaksa. Baik, Ustaz. Ya, orang itu untuk korup. Ya, karena biaya yang begitu besar. Makanya kan Pak Prabowo sendiri kemarin mengatakan bahwa perlu ditinjau ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Kalau bisa itu pemilihan di dalam parlemen, ya, di DPR. Tapi kan pemilihan di dalam DPR juga sama saja. Ya, juga butuh uang, ya, itu juga butuh uang. Ya. Lantas bagaimana sistem khilafah ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, Ustaz? Mungkin bagaimana mekanismenya dan contoh-contoh mungkin adakah di masa lalu begitu, Ustaz? Ya. Kalau pada masa Khulafaur Rasyidin, kan kalau kita bicara khilafah itu tentu yang harus dijadikan contoh adalah Khulafaur Rasyidin, ya. Pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena itulah contoh kekhilafaan yang mendapatkan petunjuk dan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memang orang-orang yang amanah. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpin itu amanah satu, kalau mereka akan menjalankan sistemnya memang sistem yang adil. Yang kedua, orang yang dipilih ini orang yang bertakwa. Nah, kalau dalam Islam kan pemimpin ini dipilih itu ketika memenuhi syarat-syarat, ya. Ada namanya syarat sahnya, ada syarat keutamaan, ya. Pertama dia muslim, balik, berakal, kemudian dia mampu menjalankan. Dan tentu dia adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam model pemerintahan Islam ada yang namanya kontrol masyarakat. Jadi masyarakat itu semuanya punya kewajiban untuk muhasabalil hukam. Jadi pemimpin itu tidak boleh dibiarkan untuk kemudian melanggar. Dan hampir semua masyarakat atau umat Islam itu paham kalau ini pelanggaran. Kenapa paham? Karena yang dijalankan Islam. Sehingga dia tahu, oh ini pelanggaran, kan? Kalau sistem yang lain ini kan tidak semua masyarakat itu paham tentang undang-undang. Bahkan ada masyarakat melanggar undang-undang, dia tidak tahu yang mana sebelah pun melanggar undang-undang nomor sekian. Kalau dalam Islam secara umum masyarakat itu paham yang mana halal dan yang mana haram. Sehingga mereka kapan saja itu bisa mengontrol, ya, bisa mengontrol pemimpin. Jadi intinya seperti ini. Lahirnya pemimpin yang amanah itu berasal dari sistem yang adil, ya, dari sistem yang adil. Ya tentu pada awalnya kan sahabat-sahabat ini kan dibina oleh Rasulullah SAW. Intinya pada diri orang itu ada ketakwaan, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua memang sistem ini mendukung. Plus ada amar ma'ruf nahi mungkar yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi ada kontrol dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dalam konteks kebencian atau bukan dalam konteks untuk kudeta atau oposisi atau apalah namanya, kan seperti itu. Tapi kontrol masyarakat itu dalam konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar untuk menasehati orang-orang yang dia cintai. Saya kira itu. Baik, syukran Ustaz. Ustaz mungkin bisa diberikan contoh kepada kita, ya, salah satu keberhasilan di khilafah itu, ya, yang mungkin kemudian keberhasilan itu bisa dikatakan mustahil lah diwujudkan di sistem pemerintahan sekuler sekarang ini. Ya. Saya ingin memberikan contoh dari sisi yang lainnya. Biasanya kan orang bicara keberhasilan itu pada sisi materi, kan? Ya. Padahal keberhasilan itu dalam Islam, sisi materi itu sisi yang mungkin kedua atau ketiga. Ya. Karena Nabi pernah bersabda, sebaik-baik zaman adalah zamanku dan zaman setelahku, zaman setelahku.
Zaman Nabi itu kan zaman yang terbaik. Kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in dan seterusnya. Semakin jauh kita dari Nabi, maka semakin zaman itu semakin buruk. Padahal di masa lalu itu peradaban materi itu kan tertinggal dibanding sekarang kan. Di masa sahabat tidak ada TV kan, tidak ada kamera, ya kan, tidak ada internet. Tapi Nabi mengatakan termasuk zaman yang terbaik. Kenapa zaman terbaik? Karena orang-orangnya dekat kepada Allah. Nah, sehingga kesuksesan khilafah itu satu yang paling utama, khilafah itu mampu menyebarkan hidayah kepada 2/3 penjuru bumi. Iya. Miliaran umat manusia memeluk Islam, ya, dengan khilafah. Iya. Karena ada 2 tugas pokok utama khilafah, yaitu tatbikul ahkam, menerapkan hukum, dan yang kedua adalah mengemban dakwah ke seluruh penjuru alam. Nikmat yang tertinggi bagi manusia itu adalah ketika mereka beriman. Jadi orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Tuhannya, ketika ada khilafah ini, dia menyebarkan dakwah masuk ke Eropa, masuk ke Afrika, masuk ke Nusantara yang dulunya musyrik, dia kemudian menyembah Tuhan yang satu. Inilah kesuksesan yang tertinggi. Ya, inilah kesuksesan yang tertinggi. Tidak ada kesuksesan yang tertinggi pada manusia selain dia mengenal Tuhannya dan menyembah Tuhan. Ya, saya kira itu contoh yang terbaik. Dan orang-orang yang diperkenalkan Islam kemudian dia meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kesesatan. Misalnya bagaimana orang-orang Persia meninggalkan kesesatan mereka menyembah api kan? Bagaimana orang-orang di Mesir yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah matahari, ketika mereka mengenal Islam, mereka mempertahankan Islam itu dari dulu sampai sekarang. Iya. Karena tertanam betul dalam jiwa mereka. Oh, inilah agama yang hak. Inilah agama yang benar. Jadi ini satu kesuksesan yang besar, yaitu tersebarnya risalah ini ke seluruh penjuru alam. Yang betul saja kalau kita lihat sekarang negara-negara misalnya, ambillah contoh Mesir misalnya. Yeah. Dulu memeluk Islam begitu, ya, atau banyak negara-negara lainnya. Ketika mereka sekarang ini dikuasai oleh sistem non-Islam begitu, akhirnya mereka ya. tetap ini saja. Tetap mereka pertahankan agamanya. Iya. Dan ini kan kalau kita bandingkan dengan sistem sekuler, sekularisme ini kan menjauhkan manusia dari Tuhannya, manusia dari penciptanya, sehingga apa yang terjadi? Terjadi kerusakan moral, ya. Runtuhnya dan hancurnya moral setiap bangsa-bangsa di dunia ini itu karena sekularisme, karena jauhnya atau memisahkan mereka dari agama. Bahkan sekularisme ini bukan hanya memisahkan orang dari agama, sebenarnya bukan agama dari kehidupan, tapi memang ingin menjauhkan manusia dari agama, dari Tuhannya. Sehingga terjadi adalah dekadensi moral. Contoh kecil di Indonesia saja kan, bagaimana kerusakan moral di Indonesia ini begitu parah. Bukan hanya para remaja, orang tua, anak-anak itu kan berkubang dalam kemaksiatan. Bahkan saya sebelum kesini baca berita, salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Makassar ini ada dosennya yang kemudian tertangkap memproduksi uang palsu. Itu di dalam kampus. Ini kan penipuan ini, ya kan? Itu di dalam kampus lagi yang ada di Kabupaten Goa sana. Ini kan kerusakan moral. Ingin kemudian makan harta orang dengan cara-cara yang batil. Padahal dosen di perguruan tinggi Islam negeri yang besar di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena sekularisme. Sekularisme ini memaksa orang untuk menjadikan harta itu atau materi itu sebagai cita-cita dalam hidup. Wadinahu dinarihi. Yang dia jadikan agama adalah dinar atau harta. Itu kalau sekularisme. Jadi kesuksesan terbesar khilafah Islam adalah mampu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru alam. Masya Allah. Sekarang saya bacakan kembali pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa peran kita sebagai pemuda muslim dalam menindaklanjuti ketiadaan atau keruntuhan khilafah itu? Ya, baik. Jadi dulu ketika khilafah itu runtuh di Turki, ya, diruntuhkan oleh Kemal Atatürk,
yang sampai saat ini orang Turki masih memuji-mujinya, ya, muji-muji, dipajang foto besarnya itu dalam ruangan-ruangan pemerintahan, padahal dialah ya yang meruntuhkan Islam. Pada saat runtuh khilafah itu, ulama-ulama di seluruh dunia itu kemudian berkumpul untuk membahas bagaimana membangun kembali khilafah yang runtuh ini. Termasuk ulama-ulama yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia pada masa itu, mereka juga berkumpul untuk membahas bagaimana membangun kembali khilafah. Sampai ulama-ulama dari Indonesia ini kemudian berangkat ke Arab untuk bertemu dengan ulama-ulama di Jazirah Arab untuk membahas kebangkitan khilafah. Dan ini kemudian semangat ini tidak berhenti sampai sekarang. Nah, sehingga untuk anak muda apa yang bisa dilakukan? Tentu yang pertama adalah mendakwahkan. Yang paling pokok adalah mendakwahkan Islam, kemudian memahami Islam ini secara kafah, bahwa ternyata Islam ini bukan hanya perkara-perkara ritual, ibadah ritual saja, tapi Islam ini adalah sebuah sistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yang biasa dikenal dengan istilah mabda atau ideologi. Ya, Islam ini sebuah agama sekaligus sebuah ideologi. Kenapa dikatakan agama dan ideologi? Karena di dalamnya ada unsur spiritualnya dan ada unsur politiknya. Nah, dia memiliki sistem yang paripurna yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi para pemuda ini mempelajari Islam, mengamalkannya dan mendakwahkan. Ya, karena khilafah itu hanya akan tegak ketika umat itu yang meminta. Dan umat itu hanya akan meminta ketika mereka faham. Iya, dulu khilafah itu sebenarnya pernah runtuh di Baghdad, tapi kurang lebih 3 tahun, 2 tahun setengah pernah runtuh. Jadi keruntuhan khilafah itu bukan di Turki, Turki itu terakhir. Pernah runtuh di Baghdad. Tapi yang runtuh itu hanyalah pemerintahannya saja. Pemahaman umat tentang khilafah tidak tercabut dari pikiran dan hati mereka. Sehingga ketika runtuh, umat itu kemudian berjuang kembali untuk menegakkan khilafah, maka tegak kembali kurang lebih 3 tahun pasca keruntuhannya. Nah, kalau runtuhnya khilafah Turki Utsmani, itu yang runtuh bukan cuma pemerintahannya, yang berganti bukan cuma pejabatnya, tapi juga tercabutnya pemahaman umat dari kepala dan dari perasaan. Iya, tercabut pemahaman umat ini tentang khilafah dari kepala dan juga dari hatinya. Sehingga mereka tidak memperjuangkannya dengan maksimal. Sehingga tugas pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menanamkan kembali ya pemahaman Islam ini, pemahaman tentang khilafah ini di dalam benak dan hati umat Islam, supaya mereka memperjuangkan. Nah, karena ini tercerabut, ini tercerabut sampai-sampai orang-orang yang ngomong khilafah dikatakan radikal, dikatakan ekstremis. Begitu parahnya itu umat ini. Karena ajarannya sendiri, ajaran agamanya sendiri dia tuduh sebagai ajaran yang tidak baik. Nah, itu menunjukkan bahwa pemahaman umat secara umum ya pada masa-masa tertentu sebelumnya ini betul-betul telah dirusak oleh sekularisme dan dirusak oleh Barat. Karena Barat telah berhasil menjadikan umat Islam itu sebagai orang yang memusuhi agamanya sendiri. Bahkan ada umat Islam yang memusuhi benderanya sendiri. Nah, ini kan lebih parah. Bagaimana mungkin? Ya, ini kan jadi masalah ini. Nah, itu berarti dia istilahnya ini orang yang kena racun ini. Ini keracunan pemahaman atau pemikiran Barat. Nah, yang perlu adalah mencabut pemikiran yang salah dan menanamkannya. Berarti butuh dakwah yang dibarengi dengan ilmu Islam. Baik, syukran Ustaz. Ini mungkin menjadi pertanyaan penutup kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada kemudian saudara-saudara kita di luar sana yang paham tentang khilafah, tahu kewajiban dari menegakkan khilafah itu sendiri. Tapi kemudian di sisi lain mereka ini, Ustaz, mereka takut akan resiko-resiko atau konsekuensi-konsekuensi mereka dapatkan dari aktivitas mereka memperjuangkan khilafah itu. Ya, saya kira mungkin takut dicap radikal, seperti Ustaz katakan tadi, ya, intoleran, ekstremis. Ya. Ini Ustaz, bagaimana menguatkan ya kita untuk tetap berada di jalan perjuangan. Ya, jadi kalau saya rasa kita tidak perlu takut, justru menjadi tugas kita menjelaskan kepada umat tentang kesalahpahaman mereka tentang Islam itu, tentang khilafah itu.
Kalau dia mengatakan khilafah itu radikal, ekstremis, kemudian tidak manusiawi dan lain sebagainya, justru tugas kita menjelaskan bagaimana bahwa Islam itu adalah khilafah ini adalah sebuah institusi yang menerapkan Islam yang adil, kan tidak ada di dalamnya kekejaman sama sekali. Jadi bukan malah kita itu tertuduh kemudian tidak menjelaskan, justru pemahaman yang salah di tengah-tengah umat tentang Islam ini yang mesti kita luruskan. Nah, alhamdulillah kemarin kan Pak Prabowo sendiri tercerahkan ketika beliau membaca ya pernyataan Osman Ghozi bahwa tidak ada negara tanpa keadilan, dan beliau mengatakan bahwa sepanjang kurang lebih 700 tahun khilafah Turki Utsmani ini mampu mengayomi bangsa dan suku-suku dan agama-agama yang berbeda. Itu realita, itu sejarah yang tidak bisa dibantahkan. Betul. Jadi kalau ada yang menuduh khilafah itu atau ajaran Islam itu adalah sesuatu yang berbahaya, itu bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan fakta sejarah. Tugas kita meluruskan mereka. Kalau justru kita mundur tidak mau menjawab, justru itu akan menguatkan tuduhan-tuduhan mereka. Jadi tetap disampaikan karena mereka memahami seperti itu karena terpengaruh oleh informasi-informasi yang salah dari media-media barat sana. Maka tugas kita adalah meluruskan pemahaman yang salah itu. Yang penting tentu dakwah itu kan tidak boleh menggunakan kekerasan. Iya, Rasulullah tidak pernah mencontohkan dakwah itu menggunakan kekerasan, tapi dakwah itu adalah bil fikri, dengan pemikiran. Bagaimana Islam itu dijelaskan dengan pemikiran. Tidak boleh menggunakan juga cara-cara yang bertentangan dengan syariah. Iya, tidak boleh memaksakan kehendak, karena manusia itu butuh waktu untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan. Saya kira itu. Baik, syukran Ustaz. Mungkin terakhir closing statement Ustaz sebagai kesimpulan dari tema kita hari ini. Tafadhol. Iya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sistem khilafah itu adalah sistem yang bersumber dari wahyu. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh diamalkan oleh para khulafaur rasyidin. Bahkan dia bertahan kurang lebih 14 abad lamanya. Dan hanya dengan model pemerintahan seperti ini Islam itu bisa dijalankan dengan kafah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Imam Mahdi itu sendiri yang akan menghadapi Dajjal itu adalah seorang khalifah, ya. Jadi tidak perlu lagi umat Islam ini khawatir dengan ajaran agamanya, karena Islam ini adalah sistem yang adil. Maka di sini kita perlu untuk sama-sama belajar kembali, sama-sama kita belajar membuka sejarah dan membuka dalil-dalil tentang khilafah supaya kita sama-sama kemudian paham dan bisa memperjuangkannya. Karena hanya dengan khilafah lah kemudian misalnya muncul khalifah yang bisa menjadi junnah, sehingga saudara-saudara kita di Palestina itu nanti bisa kita bebaskan dari cengkraman Zionis laknatullah. Saya kira demikian. Baik, syukran Ustaz. Masya Allah, banyak insight, pelajaran-pelajaran kita dapatkan dari pemaparan Ustaz tadi tentang khilafah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, ya, menjadi amal jariah bagi Ustaz. Kami ucapkan syukran Ustaz, jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Baik, para pemirsa dakwah sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah, demikianlah syiar edisi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa diambil pelajarannya, ya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang salah satu orang-orang yang memperjuangkan, ya, khilafah itu, ya, sehingga itu kemudian menjadi amal terbaik bagi kita, ya, selama kita hidup di dunia ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya, apapun resikonya, ya, apapun konsekuensi dari perjuangan ini, ya, tetap harus disampaikan saja. Ya, meskipun pahit, meskipun ini sulit, tapi ini adalah ajaran Islam. Ya, khilafah adalah salah satu ajaran Islam yang mesti kita dakwahkan kepada masyarakat. Baik, demikian para pemirsa sekalian, sampai bertemu di syiar edisi berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.